ini mau membahas mengenai finansial teknologi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Cantika Zahra. Aku Wulan Juliana. Aku Destina Rahmawati. Aku Delia Putri Salsabila. Dan aku Lia Safitri. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian penasaran dengan materi yang akan kita bahas, kalian tonton video ini. Gue baru inget, tadi kan gue kesini naik Grab ya. Terus gue tuh bayar pakai VR. Ternyata udah bisa. Kalau waktu itu kan harus cash gitu kan. Iya. Ada kalau misalkan kayak nggak ada uang pas atau uangnya besar, itu kan susah ya dari kembaliannya. Ya sekarang tuh bisa pakai VR, simpel banget, sumpah. Kalian udah pernah coba? Iya benar banget. Sekarang tuh apa-apa tinggal klik. BTW ngomong-ngomong soal bayar-bayar digital nih, ini masuk nggak sih ke materi kita tentang finansial teknologi? Oh iya, kita kan disuruh buat tugas tentang video vintage ya. Nah, gimana kalau kita gabungin aja dari pengalaman Wulan sama materi yang akan kita bahas nih? Boleh, benar banget. Karena kalau misalkan kita dari ambil itu tuh kita tuh bisa tarik ke konsep kayak misalkan vintage itu apa, jenis-jenisnya apa aja, ya kan? Kita bisa masukin ke artis. Terus yang terakhir nanti kita bahas yang lebih spesifik gitu. Contohnya kan Kredivo. Kredivo itu kan salah satu dari finansial teknologi kan ya. Iya. Nanti kita penjelasan lagi aja di sana. Yaudah, daripada kita lupa, mending kita langsung lanjut aja ke pembahasan Kredivo-nya. Nah, oke, jadi nanti kita tinggal bagi bagian penjelasannya. Nanti gue bagian contoh realnya ya. Oke. Kita mulai dari konsep vintage dulu ya, biar penonton pada paham gitu. Jadi sebelum kita masuk ke contoh yang mau kita bahas nih, kita kasih tahu dulu nggak sih orang-orang konsep dasarnya dari finansial teknologi itu apa? Nah, finansial teknologi itu sendiri adalah inovasi gabungan antara sistem keuangan sama sistem digital, di mana intinya finansial teknologi ini akan mempermudah, terus lebih simpel juga, terus gampang diakses tanpa harus ke bank. Nah, contohnya tuh kayak kita pembayaran digital, kayak yang Ulan tadi tuh pembayaran pakai QR. Terus abis itu kita pinjaman online juga bisa. Nah, benar banget nih Del. Jadi, manfaat dari vintage itu ada banyak banget. Yang pertama, kita jadi mudah nih bertransaksi. Misalkan kita mau belanja sesuatu di online, kan bisa lewat digital. Yang kedua, kita tuh meskipun kita nggak punya bank, kita juga bisa bayar karena lewat handphone kan. Terus yang ketiga, dari vintage ini kita tuh bisa beli barang kan tadi dapat mempermudah. Nah, jadi dampaknya adalah mempermudah UMKM dalam berkembang untuk pembayarannya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis vintage nih. Vintage ini memiliki beberapa jenisnya. Yang pertama itu adalah crowdfunding. Crowdfunding ini merupakan platform yang digunakan masyarakat untuk melakukan proses penggalangan dana. Seperti yang kita tahu, aplikasi yang sering kita lihat tuh seperti Kita Bisa, di mana banyak sekali masyarakat melakukan proses penggalangan dana di aplikasi tersebut. Nah, jenis yang selanjutnya ini adalah microfinancing, di mana itu merupakan layanan yang disediakan oleh vintage untuk melayani keuangan masyarakat menengah ke bawah untuk membantu perekonomian dan kehidupan mereka sehari-harinya. Nah, contohnya itu seperti aplikasi Amarta. Untuk jenis yang ketiga yaitu peer-to-peer lending service, di mana itu merupakan platform yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan juga peminjamnya. Contohnya seperti apa sih aplikasinya? Contohnya itu seperti Awan Tunai. Nah, di jenis yang keempat ini adalah market comparison, di mana market comparison ini merupakan platform untuk membandingkan market keuangan satu dengan market keuangan lainnya. Nah, jenis yang selanjutnya ini adalah digital payment system, di mana itu merupakan platform kita untuk membayar token listrik, pulsa, dan juga kartu kredit. Seperti contohnya aplikasi OVO, GoPay, dan juga ShopeePay, dan lain-lainnya. Nah, jenis yang terakhir ini adalah investment, di mana ini memudahkan masyarakat Indonesia untuk melakukan investasi. Contohnya itu seperti kripto. Nah, sekarang kita masuk ke contoh realnya nih, Ca. Jadi, Kredivo ini tuh termasuk dalam kategori peer-to-peer lending service, yang dimana peer-to-peer lending service ini platform pemberi pinjaman atau peminjam melalui internet. Yang lebih spesifiknya, Kredivo adalah pay later. Jadi, Kredivo ini memberi fasilitas kayak belanja dulu, bayar nanti, atau cicilan tanpa kartu kredit. Terus ya Lan, kalau kita satuin sama analisis vintage, itu tuh Kredivo tuh pakai dua macam gitu loh, kayak origination vintage dan
Daily Queens Vintage. Kalau Origination Vintage itu tuh biasanya tuh dia ngelihat dari pinjaman dia di bulan Februari dan bulan Maret. Kalau misalnya Daily Queens Vintage itu dia ngelihat pembayaran yang tertunda kayak 2 atau 3 bulan ke depan. Kan kalau misalnya Kredivo ini kan dia makanya pay letter jangka pendek ya, jadi cocok banget pakai dua metode itu. Sekarang kita bahas dulu nih cara kerja Kredivo secara umumnya. Konsepnya tuh simple banget. Pengguna daftar, diverifikasi, dapat limit, baru tuh bisa dipakai atau digunakan buat belanja atau cicilan. Nah, limitnya ini sendiri diberikan Kredivo dengan tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan. Dimana dalam tenor 1 bulan itu nantinya limit itu akan diberikan kalau misalkan si pengguna itu udah membayar tagihannya. Jadi dalam 1 kali 24 jam. Jadi buat tenor sisanya, tenor 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, itu akan dapat limit kalau misalkan si penggunanya itu udah melunasi cicilannya atau tagihannya. Di Kredivo itu perantara antara penggunanya sama merchantnya, dimana pengguna ini nggak perlu bayar langsung, tapi dibayarin sama Kredivo duluan. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat akun Kredivo, pertama kalian perlu membuka aplikasi App Store ataupun Google Play Store. Kemudian kalian download aplikasi tersebut atau menginstal, kemudian kalian buka aplikasinya, dan di sana ada tampilan di mana kita harus login terlebih dahulu atau mendaftar akunnya. Kemudian setelah itu kita pencet tulisan yang ada daftar Kredivo, kemudian kita mengisi data-data pribadi seperti nomor KTP, nomor telepon, email, pekerjaan, kemudian penghasilan, dan sebagainya. Di sini aman kok semuanya, informasi kalian bisa terjaga dengan baik karena memang untuk Kredivo sendiri keamanannya bisa dipertanggungjawabkan oleh aplikasi tersebut. Kemudian setelah itu kita mengisi pekerjaan, berapa lamanya, kemudian gaji kita berapa. Kemudian setelah itu kita isi informasi-informasi seperti alamat tempat tinggal, kemudian kode posnya untuk lebih rincinya. Kemudian setelah itu jika kita telah mengisi lokasi atau alamat tempat tinggal dengan lengkap baik nomor RT, RW ataupun sebagainya, kita lanjut ke mengupload foto KTP. Yang dimana di sini adalah data pribadi. Foto KTP tersebut itu harus sesuai dan tidak boleh foto palsu atau untuk melakukan penipuan, di mana foto ini harus sesuai paduan mukanya, kemudian posisinya juga, karena memang untuk e-commerce dari Kredivo ini digunakan untuk transaksi, jadi tidak boleh ada penipuan. Kemudian setelah datanya dimasukkan, upload bukti penghasilannya, dan selesai deh. Jadi akun Kredivo kalian bisa dipakai atau digunakan aplikasi ini. Terima kasih. Nah, kalau soal penilaian kreditnya, Kredivo sendiri menggunakan sistem kredit scoring otomatis. Mereka tuh mengecek beberapa hal seperti yang pertama itu keaslian dan kecocokan antara foto KTP dan selfie kita. Yang kedua itu riwayat transaksi online kita. Yang ketiga, stabilitas penghasilan kita. Yang keempat, akhirnya itu tingkat risiko penggunaan berdasarkan algoritma internal kita. Nah, kalau misalkan kita lolos semua, kita bisa dikasih limit dari mulai 1 juta sampai belasan juta. Kalau udah dapat limit, baru dia bisa pakai. Penggunanya ada 2 jenis. Yang pertama, belanja online, misalnya di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau e-commerce lainnya yang bekerja sama. Jadi nanti pembayarannya tinggal pilih deh pakai Kredivo. Yang kedua, ada belanja offline, bisa dipakai di merchant yang sama kayak toko HP, elektronik, fashion. Nanti tinggal scan QR atau pakai kode OTP dari aplikasinya. Bayarannya juga ada 2 macam. Yang pertama itu ada cicilan 30 hari. Itu biasanya buat belanja di minimarket dan mau dibayaran bulan depan, dan itu tidak ada bunganya. Yang kedua itu ada cicilan 3, 6, dan 12 bulan. Itu biasanya untuk membeli barang elektronik seperti HP, TV, kulkas, dan lain-lainnya. Itu ada bunganya, tapi
bunganya sudah tertera di awal pembayaran. Terusnya Kredivo juga bisa membeli tiket kereta, bisa membeli tiket pesawat, bisa top up, bisa pembayaran listrik dan juga pulsa. Nah, sekarang kita bahas nih dari sisi keunggulan atau kelebihan Kredivo itu sendiri. Kalau dilihat dari pengguna dan sisi aplikasinya ini sendiri, Kredivo itu sebenarnya prosesnya itu cepet loh. Kita nggak perlu nunggu berhari-hari buat verifikasi. Jadi datanya tuh udah digital banget. Wah, jadi kelebihan lainnya itu seperti limitnya cukup bervariatif ya di dalam Kredivo ini, karena menyesuaikan dengan profil pengguna. Juga di mana aplikasi Kredivo ini belanjanya juga bisa fleksibel, mau online ataupun offline. Dari sisi manajemen keuangan juga orang-orang merasa terbantu dengan adanya Kredivo karena bisa dicicil jadi agak lebih murah gitu per bulan, karena bisa membantu untuk membeli barang yang dengan harga yang lebih besar. Kemudian juga di dalam Kredivo juga ada yang namanya skor. Di skor ini ada 7 tingkatan. Yang pertama ada E, D, C, B, A plus dan A++. Yang dimana tingkatan Kredivo yang ketujuh ini bisa melihat dari tingkatannya itu apabila semakin tinggi tingkatan Kredivonya maka semakin Banyak fasilitas dan limit yang bisa pengguna itu dapatkan. Nah, tapi tetap ada kekurangannya juga nih, karena kalau misalkan kita telat bayar sehari aja, dendanya itu berasa banget. Jadi kalau misalkan orang itu nggak disiplin, tagihannya tuh terus-terus menumpuk. Nah, terus karena Kredivo ini gampang banget dipakai, jadi tuh banyak banget orang-orang yang ikut-ikutan untuk impulsif. Jadi kalau misalkan kita nggak hati-hati, pengeluaran kita bisa bablas banget. Jadi ada kekurangan lainnya nih, ternyata nggak semua merchant itu menyediakan pembayaran untuk pembayaran offline. Jadi memang aksesibilitasnya tuh terbatas, terus biaya layanan, bunga cicilan itu memang harus diperhitungkan, karena kalau dikumpulkan itu semakin besar biayanya daripada bayar langsung. Terakhir, dari sisi resiko, pengguna juga tidak bisa memanfaatkan pay later saja. Meskipun Kredivo menawarkan kemudahan, karena kita juga harus berhati-hati. Karena apabila keuangannya sedang tidak baik, itu akan berubah menjadi beban finansial. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian regulasi dan pengawasan Kredivo, di mana Kredivo ini sebagai layanan pay later diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Legalnya, Kredivo ini diberi izin sebagai pembiayaan digital, bukan sebagai bank. Karena itu, kegiatan mereka diawasi oleh pembiayaan kredit, penagihan, dan pembelanjaan online. Nah, selain dari OJK, ada juga pengawasan dari AFI. AFI itu adalah Association Vintage Pendanaan Bersama Indonesia, di mana hal ini walaupun sifatnya lebih ke industri, tapi AFI juga memiliki standar khusus nih untuk Kredivo penuhi, seperti ngasih standar-standar kayak batasan tata cara, kemudian juga memberikan edukasi kepada pengguna aplikasi agar Kredivo ini tetap mematuhi aturan dari asosiasi tersebut. Nah, kalau dari sisi teknisnya sendiri, perusahaan Kredivo ini juga harus nurut sama aturan OJK, karena mereka wajib banget untuk menjaga keamanan data pengguna, seperti memastikan proses verifikasi identitasnya itu benar. Dan cara ngecek kelayakan kreditnya itu juga harus wajar, karena biar gak asal ngasih limit ke orang yang ternyata gak mampu bayar, dan juga penggunanya bakal tetap aman. Selanjutnya kita bahas tentang perlindungan konsumennya nih. Jadi pengguna wajib mengetahui informasi secara jelas dan transparan dari aplikasinya, misalnya bunga, biaya layanan, tanggal jatuh tempo, sampai ke konsekuensinya kalau telat bayar. Jadi perusahaan itu wajib banget memberi informasi kalau ada perubahan kepada konsumennya terlebih dahulu. Selain itu, kalau penggunanya punya masalah, itu tuh bisa dilaporin ke pengaduan resmi. Itu juga kalau misalnya nggak ditangani, bisa dilaporin ke OJK dengan kontak 157. Terus juga data pribadi itu wajib dijaga dan tidak boleh dibagikan ke orang lain karena ada hukumnya. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan perbincangan, kemudian menjelaskan mengenai vintage dan kegunaan serta manfaatnya, dapat disimpulkan bahwasannya vintage ini amat sangat berguna, apalagi kita di era generasi industri yang kelima yang serba
serba digital, kemudian semuanya serba mudah, fleksibel, maka itu amat sangat membantu. Kemudian juga vintage ini bisa digunakan di mana saja dan mempermudah kita. Misalkan kita mau bertransportasi, melakukan berbelanja, kemudian juga memulai usaha dan sebagainya, itu bisa menggunakan sistem kredivo ataupun paylater lainnya. Jadi vintage ini atau salah satunya kredivo bisa kita gunakan sebagai akses untuk kredit asal kita gunakan dengan bijak. Sekian pembahasan materi kami mengenai finansial teknologi, mengenai kredivo. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.